Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan kakak guru sekolah minggu dan Inang Pendeta. Dengan sangat senang menyapa adik-adik semua. Semoga adik-adik sehat selalu dan selalu bersemangat. Persiapkan diri adik-adik dengan mematuhi aturan ibadah sekolah minggu sebagai berikut. 1. Duduk yang manis dan rapi. 2. Tidak sambil makan. Ketiga, tidak sambil main game. Keempat, persiapkan Alkitab. Kelima, persiapkan persembahan. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat. Cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Dengan darah
Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Ya Bapa dan Tuhan kami yang Maha Pengasih semua umat manusia, Engkau telah memberikan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita penghinaan dan kesengsaraan sampai mati di kayu salib, agar kami dilepaskan dari kuasa iblis. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan untuk merenungkan penderitaan Anak-Mu itu, agar kami mau mengakui dan menyesali dosa dan kejahatan kami, dan dengan setia melakukan kehendak-Mu, sehingga kami menerima hidup yang kekal karena Anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. saatnya mau mengikrarkan pengakuan iman. Adik-adik masih tetap berdiri ya.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kalian sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Yuk, hari ini kita akan bercerita tentang kisah kematian Yesus di kayu salib. Sebelumnya, kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang kami masih boleh rasakan pada hari ini. Bersama-sama meskipun melalui media YouTube, kami boleh melaksanakan ibadah perayaan Jumat Agung. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar tentang kisah kematian-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan menceritakan segala kekasih-Mu yang besar kepada dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai 50. Biar kompak, adik-adik perhatikan ke layar ya. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam,
lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang rajin baca Alkitab? Ayo, siapa yang tahu di kitab mana kira-kira kisah perjalanan hidup Tuhan Yesus dituliskan atau diceritakan? Tapi ngomong-ngomong, adik-adik masih ingat gak sih nama-nama kitab? Sebelum kakak jawab di kitab mana saja diceritakan tentang kehidupan Yesus, kita mengingat nama-nama kitab dulu yuk. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, adik-adik ingat ada berapa banyak kitab? Ya, ada 66 kitab. 39 kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Kita ingat sambil bernyanyi yuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zebanya, Hagai, Zakaria, Malyakim. Kitab Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Wah, kakak berharap adik-adik masih tetap ingat ya nama-nama kitab di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita balik yuk. Kira-kira di kitab mana sajakah diceritakan kisah perjalanan Yesus? Ayo, dari 66 kitab tadi, di kitab mana kira-kira ya? Ya, adik-adik bisa menemukan kisah perjalanan hidup Yesus secara lengkap itu di dalam 4 kitab Injil. Apa saja itu? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oh iya, adik-adik tahu apa arti kata Injil? Injil berarti kabar baik. Maka di dalam 4 kitab Injil itu diceritakan tentang kabar baik, yakni keselamatan melalui kedatangan Yesus Kristus. Karya keselamatan Kristus itu ditandai dengan kematiannya di kayu salib. Itu yang sedang kita baca di dalam kitab Injil Matius pada hari ini. Mengapa keselamatan harus diperoleh melalui kematian Yesus? Kan kasihan Yesusnya, apalagi ia harus mati dengan cara yang sangat tersiksa, yaitu di kayu salib. Kenapa ya kira-kira adik-adik? Nah, kalian pernah dengar tidak ungkapan upah dosa ialah maut? Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Itu mengapa waktu Yesus di kayu salib dengan sedih dan pilunya ia berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Yesus tahu bahwa dia akan masuk ke dalam kematian itu untuk menanggung dosa kita dan akan turun ke dalam kegelapan, yaitu maut. Kalimat yang diucapkan Yesus di kayu salib itu bukan kalimat putus asa ya adik-adik. Dia tahu betul apa yang harus ia lalui. Itu juga mengapa
ketika ia akan menghembuskan nafas terakhirnya, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Nah, di dalam kitab Yohanes dikatakan Yesus mengucapkan kalimat terakhir sudah selesai. Artinya ia sudah melakukan tugasnya dengan tuntas. Bukannya kalau mati juga berarti kita kalah. Nah, teman-teman, peristiwa kematian Yesus memang disempurnakan dalam peristiwa kebangkitannya. Maka nanti hari Minggu kita akan merayakan Paskah, yakni peristiwa kebangkitan Kristus yang dikenang juga sebagai peristiwa kemenangan umat atas penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus tidak mati sia-sia ya teman-teman, tetapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga seperti apa yang pernah dijanjikan Allah melalui para nabi dalam perjanjian lama. Apa yang perlu kita renungkan melalui peristiwa penyaliban Kristus atau kematiannya? Yang pertama, ingat adik-adik, kita harus senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik, kalau Tuhan sudah menebus dosa kita, maka selayaknya kita tidak lagi melakukan atau hidup di dalam dosa-dosa tersebut. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dari penjelasan firman Tuhan, kami belajar tentang kisah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh merasa bangga dan senang untuk kebaikan Kristus yang mau mati bagi kami. Ajari kami anak-anak-Mu untuk memahami ini dan mengimaninya di dalam kehidupan kami dengan rasa syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Mari kita kumpulkan persembahan dengan sukacita. Mari kita bawakan persembahan dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.